Laptop ini tuh tipis, ringan, durable juga, tapi speknya kok masih bisa kenceng ya? Kok bisa ya? Kalau gue sebut ini laptop dari brand Asus, gue yakin semuanya itu harusnya udah pasti mikir, ini pasti ROG Zephyrus kan? Ya, salah. Ini bukan ya, tapi ini lebih ke turun tahta, berbagi untuk kaum yang mending ngerasain gimana enaknya punya laptop tipis. Jadi ini dia adalah Asus TUF Gaming A14. Kira-kira murah nggak ya? Walaupun ini laptop udah mulai ngejual AI, tapi tetap laptop ini seksi banget. Kapan lagi Asus punya line up laptop tipis tapi di harga yang jauh lebih terjangkau? Kayak Asus yang mau proving nih, why Asus TUF Gaming ya itu sekarang bukan laptop belasan juta lagi. Atau Asus TUF Gaming itu sekedar laptop murah aja. Enggak gitu ya. Karena gue yakin laptop ini bikin kaum mending kembali mau nabung agar bisa beli laptop ini. Apalagi kemampuan AMD Ryzen AI sekarang ini bikin gue super nyesel beli laptop yang kemarin gue udah beli. Ya kayak please lah ya, masa gue perlu nabung lagi buat laptop seperti ini gitu. Tapi ya ini jadi generasi barunya si Asus TUF Gaming A14 ini yang kalau tahun lalu gue sempet bahas beberapa waktu lalu juga nggak ada nih bentukan seperti ini. Ini tuh kayak laptop VivoBook yang dikasih steroid atau Zephyrus yang membumi gitu. Ini di tengah-tengahnya nih, lebih bagus. Speknya oke. Pakai AMD Strix Point, AMD Ryzen AI 9 HX370 prosesor ya. Nama yang tiba-tiba random lagi, suka lupa gue tulisannya. Which is ini memiliki 4 core Zen 5 dan 8 core Zen 5C dengan total 12 core dengan 24 multithread. Dan Zen 5 ini, 5C-nya ini tetap performance core namun dengan ukuran yang lebih kecil aja. Sehingga menghasilkan performance yang lebih efisiensi, tentunya dilengkapi juga dengan iGPU-nya AMD Radeon 890M yang powerful karena udah berarsitektur RDNA 3+, dan diboost lagi dengan GPU Nvidia GeForce RTX 4060 laptop GPU 100W, 32GB RAM LPDDR5X 7500 mAh, yes ya ini solderan ya, dan 1TB SSD PCIe NVMe Gen 4 punya. Yang kalau lihat sendiri ya, untuk benchmarknya sih gua rasa udah nggak perlu gue jelasin satu persatu lagi, karena fokus utama laptop ini tuh gak sekedar kenceng-kencengan laptop aja. Ya dong, lu dari tadi liatin Cinebench, si 3D Mark, gitu-gitu ya udah kayak apa sih ya, udah jelas ini masuk di standar yang kenceng lah. Bahkan untuk performance saat laptop ini tidak dicolok listrik pun, somehow gue heran ternyata sekarang laptop gaming udah bisa menyamai performance prosesor saat dicolok listrik. Karena lihat aja perbedaan presentasinya itu mungkin sekitaran 10%-an kurang semua gitu ya. Tapi ini masih menarik, palingnya masih butuh nyolok ya ketika mau utilize CPU-nya aja. Karena perbedaannya itu lumayan di 20-30% penurunan performance-nya. Jadi ya masih wajar juga, dan kenapa juga kalau misalnya GPU full power ya sendiri tuh bakal butuhin 100W sendiri untuk GPU-nya. Ditambah prosesornya lagi, nanti ya gua rasa yang malah ya bakal ngeborosin baterai aja kan. Lalu untuk pengetesan di game-game e-sport kayak CS2, Valorant, dia bisa dapat FPS yang lebih dari kemampuan layarnya sendiri, dan Dota 2 pun juga bisa dapat di sekitar 100-an FPS, jadi main game pun bener-bener asik. Anyway, ini game testnya semuanya di 2K ya, resolusi natifnya si Asus TUF ini. Dan untuk game AAA pun juga aman-aman aja, kayak di game SOTR sama GTA pun pasti jelas aman, dapat FPS yang cukup tinggi. Sedangkan untuk kemampuan game dengan fitur RT ataupun ray tracing nyala, dan frame generationnya juga nyala, itu juga lumayan untuk di resolusi ini. Kayak Cyberpunk aja bisa dapat di 67 FPS settingan lowestnya dan 38 tertingginya. Sedangkan untuk Black Myth Wukong ini bisa dapat di angka 64 FPS settingan tertingginya. Ya tapi balik lagi sih ya, kalau lu main game langsung di laptop ini tanpa monitor tambahan ya, 14 inci mah ya mending turun aja ke Full HD. Ya masih aman banget lah, masih juga tajam gitu. Dan tentunya lu bakal dapat FPS yang lebih smooth. Apalagi skema penggunaan kedua laptop ini pun, walaupun ini laptop gaming, ini laptop cocok banget buat dipakai untuk ngedit video. Kayak Adobe Premiere, jelas prosesor AMD kelas Ryzen 9 tertinggi ya, dengan RAM besar pula, plus ada sokongan power tambahan dari discrete GPU-nya. Di sini render video udah tergolong cepat, apalagi untuk yang menggunakan efek ini cukup berpengaruh, apalagi dengan penggunaan video-video resolusi yang juga berpengaruh pula. Ya sesuaiin aja lah, untuk penggunaan render ini video kita pakai preset high quality yang sebenarnya jauh lebih tinggi dari umumnya kayak untuk video-video 4K YouTube. Jadi ya laptop ini udah jelas dua penggunaan umum, para profesional pun di laptop ini masih sangat-sangat mumpuni. Bahkan udah oke banget kalau lu cari yang mudah untuk dikonsider saat lu cari laptop gaming. Tapi utamanya sekarang memang bukan cuma dua itu doang, tapi penggunaan program berbasis AI sekarang udah wajib ada di Asus TUF Gaming A14 ini, yang mana dia udah nge-provide kebutuhan itu. Terutama dari si prosesor AMD Ryzen AI 9 HX370 ini udah memiliki fitur NPU untuk akselerasi fitur-fitur AI pada laptop ini, berbasis XDNA 2 NPU arsitektur yang udah memiliki nilai 50 TOPS
fps, udah cukup lumayan untuk basic fitur AI ya. Dan kalau butuh yang lebih jelas, walaupun lebih performance, lebih powerful maksud gue ya, bisa lagi manfaatin dari GPU-nya, bisa ngeboost lagi untuk kebutuhan performance AI-nya. Kayak di Amuse AI ini pakai preset balance untuk generate gambar pun juga termasuk cepat. Audacity juga bisa buat separasi audio dengan cepat juga. Terus buat transcribe lagu pun, buat generate lyrics pun juga masih cepat untuk nge-generate-nya. Ini udah bagus banget. Dan tentunya lu bisa manfaatin teknologi AI untuk software berbasis AI lainnya yang masih banyak seperti CapCut, Adobe Premiere, atau yang simpel fitur-fitur audio di laptop ini untuk noise reduction dan juga webcam untuk fitur stylize-nya. Jadi gimana sampai saat ini? Udah jelas kan kemampuan laptop itu seperti apa? Nah, sekarang balik lagi nih bahas ke sisi seksinya si Asus TUF Gaming A14 ini. Ini laptop jadi salah satu yang bikin gua salfok pas di Computex kemarin tuh. Ya jelas dari desainnya gitu. Kapan lagi Asus TUF Gaming punya desain setipis ini? Di kita aja punya Asus TUF Gaming zaman dulu desainnya gede banget gitu. Sekarang ini udah beda banget. Emang lebih mirip ke Zephyrus punya dan tetap gunain model chassis full metal. Jadi tetap kerasa ya premiumnya. Ditambah desain branding yang minimalis ini yang ngebuat TUF Gaming ini pun jadi kerasa mewah. Dan ini salah satu alasannya kenapa TUF Gaming nggak jadi laptop belasan juta lagi dan tetap menarik. Ukurannya cuma 2 cm aja untuk sisi tertebalnya dan bobotnya di 1,4 kg doang ya. Wah, ini sih ya masukin ke dalam tas lu bawa-bawa udah bukan masalah lagi. Dan ini laptop gaming ya. Ditambah power brick-nya juga dikasih yang lebih compact dibanding charger laptop gaming konvensional lainnya. Itu lebih bagus lagi kan. Dan masuk ke sisi utamanya juga, di laptopnya itu bagian layarnya juga menawarkan style yang udah oke. Memang belum gunain Asus Lumina OLED, tapi ya ini udah cukup banget. 14 inci, 2,5K, rasionya 16:10, panelnya IPS dan udah memiliki akurasi warna di 100% sRGB. Tentunya untuk main game ini udah jelas utilitas penggunaan sehari pun juga lebih oke lagi. Rasio lebar enak buat content creator, refresh rate kenceng, enak untuk main game kan. Dan pastinya keyboard tanpa layout numpad ini karena laptopnya punya ukuran 14 inci aja. Dengan backlight putih dan ada media button plus shortcut untuk Armoury Crate. Serta kalau lu lihat tombol di sebelah arrow ini sekarang udah berubah menjadi tombol shortcut Copilot juga untuk kalian buka lebih cepat buat nanya sesuatu jadi lebih gampang. Touchpad-nya juga standar aja, udah luas. Tapi karena ini penggunaannya mungkin most of the time untuk gaming, ya nice to know aja lah. Lu pasti bakalan invest good mouse juga untuk laptop ini. Serta portnya pun masih komplit. Diisi port model barrel yang baru, model terbaru si Asus ya. Terus ada HDMI, USB-C 4, terus ada USB-A 3.2 Gen 2 ya, dan juga ada audio jack. Lalu di sebelah kanan ya ada USB-A 3.2 Gen 2 lagi, USB-C 3.2 dan juga micro SD slot. Untuk sistem thermalnya juga udah termasuk cukup optimal. Dengan sistem full exhaust di bagian belakang hinge-nya ini bisa ngejaga suhu saat idle itu di 40 derajat Celcius dan saat di test in the base-nya mentoknya cuma di 97 derajat Celcius. Namun yang gua suka di sini dia itu punya cara kerja yang baik. Pertama, saat kondisinya nggak makan suhu yang gede, kipasnya itu nggak akan muter. Dan saat di mode turbonya, suara kipasnya sendiri cukup aman, nggak terlalu mengganggu lah. Seperti biasa juga, untuk kalian setting-setting performance laptop ini tinggal buka Armoury Crate aja dan semuanya ada di sana, dari monitoring performance dan setting-settingan seperti max switch pun juga ada di sini. Dan lagi-lagi ini cukup lengkap ya, gua suka banget sama aplikasinya. Dan pelengkap laptop ini jelas sudah mantap dari Wi-Fi 6E dan Bluetooth 5.3 juga, dan untuk webcamnya udah punya resolusi di Full HD yang ready Windows Hello dan speakernya pun udah standar Dolby Atmos, udah lengkap ya. Jadi Asus TUF Gaming A14 dengan spek seperti ini, desain seperti ini ya, gua rasa kayak udah the best option kalau lu memang suka laptop tipis tapi punya performance yang kencang. Bahkan dengan harga yang mulai dari 22 juta kurang 1000 ya untuk seri Ryzen 7 8745HS ya, gua rasa udah sangat-sangat salah gitu kalau misalnya kalian komplain lagi kalau Asus TUF Gaming itu sekarang semakin mahal. Ya emang ini faktanya aja makin mahal. Dari dulu yang keluar saat rame dan rata-rata belasan juta ya sekarang udah jadi kayak begini. Tapi udah bukan saatnya lagi lah lu komplain kayak begitu. Karena Asus TUF Gaming ya sekarang perbandingannya itu udah nggak kayak laptop gaming biasa lagi. Tapi ya bandingin sama laptop gaming dengan desain compact. Ya itu aja gitu, lawannya siapa ini? Zephyrus pak ya. Jadi opsinya lebih menarik karena lu bisa save budget kalau lu memang
duitnya itu terbatas. Apalagi tetap dapetin spek laptop yang latest teknologi yang bisa lu consider buat dipakai jangka panjang. Ada teknologi AI dari AMD buat support penggunaan aplikasi berbasis AI, jadi nggak akan makan power berlebih, apalagi saat lu gunain baterai doang. Dan tentunya dengan prosesor baru pun juga bisa memberikan efisiensi lebih baik saat performance-nya pun tetap kencang. Yang jelas ini buat main game sangat-sangat jelas bagus. Serta nilai plusnya dia itu adalah di bagian ukurannya, yaitu cuma 14 inci, yang mana ini adalah real portable laptop buat lu gunain sehari-hari dan dibawa ke dalam tas. Sedangkan saat lu balik ke mode serius, mode kerja di tempat kerja lu, ya tinggal colok HDMI buat dapetin feel layar yang lebih luas lagi. Untuk laptop seperti ini sih gua nggak bermasalah, apalagi gua juga sekarang lebih gunain laptop instead menggunakan PC karena gua suka bawa bolak-balik kantor buat kerja, jadi better kayak begini aja. Dan gua rasa buat lu yang udah bisa spend uangnya untuk laptop ini, harusnya nggak bermasalah lagi untuk nabung buat better setup di rumahnya dan dipakai kerja ataupun untuk bermain game. Jadi kalau ini banyak inceran dan produk itu banyak yang habis dibeli, gua sih nggak heran. Turunan Zephyrus yang menurut gue perfect banget dari segi desain, spek, sama harganya. Beli bang. Kalau menurut kalian gimana? Coba aja komen tentang laptop ini. Komen di bawah. Dan kalau mau beli, belinya ada di bawah juga. Dan yang terakhir, mungkin itu aja untuk pembahasan gue dari Asus TUF ini. Ya, terima kasih ya untuk nyobain ini. Gue seneng banget bisa main Black Myth Wukong akhirnya. Dan ya udah, kalau kalian suka silahkan like aja videonya, subscribe gue ke channel Nyantai, dan follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, Discord, yang semua linknya ada di deskripsi. Dan terakhir, sampai jumpa di video Nyantai selanjutnya. Bye.